Hindarilah perang harga, tapi bikinlah sesuatu keunikan pada usaha Anda, dan itu akan mempertajam usaha Anda dalam berkompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat usaha kuliner dimanapun Anda berada, semoga semakin sukses dan berkah rezekinya. Bersama saya Faisal. Terima kasih tentunya sudah mampir di channel YouTube Primbos TV. Semoga video-video kami memberikan manfaat buat Anda semua. Ini saya berada di kaki Gunung Sago di Kota Payakumbuh. Daerahnya cukup sejuk ya, hampir mengitari Kota Payakumbuh ini terdiri dari bukit-bukit barisan, sehingga daerah di sini sangat sejuk dan kalau mandi pagi itu dingin. Oke, teman-teman semua. Pada video ini saya ingin berbagi kepada Anda, khusus buat Anda yang pemula yang ingin memulai usaha. Saya ingin bahas tentang 3 hal penting yang mesti Anda lakukan dan Anda persiapkan sebelum memulai usaha kuliner. Oke, background saya adalah semenjak tahun 2009 saya sudah berkecimpung di dunia kuliner ini, terutama fried chicken. 2009 saya meracik bumbu fried chicken, kemudian mulai usaha gerobakan, kemudian ada mini restoran. Setelah itu kita memfranchise-kan, dan saat ini saya memproduksi khusus bumbu fried chicken, dan tentunya udah jalan 6 tahun belakangan ini sudah cukup banyak pelanggan-pelanggan, mitra-mitra usaha kita yang selalu setia menggunakan produk bumbu dari Rimbos Food ini. Ini bumbunya. Nah, oke. 3 hal yang mesti Anda tahu, yang mesti Anda persiapkan sebelum memulai usaha kuliner. Sebelum kita bahas 3 hal tersebut, tentu saya ingin bertanya pada teman-teman semua. Yang pertama adalah, apakah Anda memang sudah siap untuk menjadi seorang pengusaha? Apakah Anda sudah mengerti mindset seorang pengusaha? Kemudian budaya seorang pengusaha itu seperti apa? Apakah Anda sudah mengetahuinya? Nah, cukup ketahui dari awal, kemudian kita aplikasikan. Salah satunya adalah mindset seorang pengusaha itu adalah dia berpikirnya positif, berpikirnya selalu bisa, kemudian berpikirnya besar, tapi bisa fokus pada satu tujuan. Nah, yang jelas dunia usaha itu adalah dunia yang tidak pasti. Jadi kalau selama ini Anda terima gaji bulanan itu udah jelas pasti adanya, tapi dalam dunia usaha bisa jadi itu jadi tidak ada. Kalau bulan tanggal 1 biasanya gajian, atau tanggal 25 biasanya gajian, di pengusaha bisa jadi tanggal 1-nya tekor, atau tanggal 25-nya malah bisa jadi malah untung besar gitu. Nah, jadi dinamis sekali dunia usaha itu. Yang penting Anda harus siap untuk kondisi-kondisi seperti itu. Kalau Anda sudah punya tekad menjadi seorang pengusaha yang sukses, itu bertahap akan menuju ke sana. Mindset Anda akan lama-lama akan berubah. Tapi yang jelas Anda ingin perbaiki diri Anda untuk menjadi lebih baik. Oke, kita bahas 3 hal yang mesti Anda persiapkan untuk memulai usaha. Yang pertama, Anda harus belajar dan mengamati. Nah, belajar di sini adalah tentang difokuskan pada apa usaha yang akan Anda jalani itu. Kalau misalnya Anda ingin menjalani usaha fried chicken, Anda harus belajar tentang produknya. Bagaimana membuat produknya, kemudian bagaimana membuat variasi-variasi produknya, kemudian bahan-bahan bakunya apa saja, kemudian sumbernya, suppliernya dari mana saja, dan banyak hal yang berkaitan dengan produk. Nah,
Kalau misalnya Anda ingin belajar tentang caranya, kalau untuk usaha fried chicken di Rimbos sendiri memang sudah menyediakan. Ada DVD tutorialnya, ada bumbu testernya, sama bumbu marinasinya untuk ayamnya. Jadi untuk fried chicken itu kan ada dua macam bumbu, ada bumbu untuk yang tepungnya dan ada bumbu untuk marinasinya. Cukup dua bumbu aja yang digunakan. Nah, dari Anda mempelajari produk, suppliernya, harga-harga bahan-bahannya, sehingga nanti Anda sudah bisa membuat kalkulasi sederhana. Misalnya Anda mendapatkan harga produk ayam fried chicken, misalnya Anda datangi supplier ayam, harga ayam misalnya 1 ekor 40.000, kemudian beli bumbu, beli ini, semua sehingga total dalam sebuah 1 ekor ayam itu untuk membuat fried chicken misalnya totalnya 60 ribuan gitu ya, itu 1 ekor. Sehingga Anda bisa meng-up berapa persen keuntungan yang akan Anda inginkan dari 1 ekor ayam tersebut. Nah, misalnya Anda mau ambil keuntungan 20.000 per ekor atau 30.000 per ekor, berarti dari tadi modalnya 60.000 jadi 90.000, berarti Anda tinggal bagi 90.000 mau dibagi berapa potong gitu. Itu tergantung strategi Anda dalam menjual nantinya. Jadi pertama masalah produk yang harus Anda siapkan, kuasai. Yang kedua, Anda harus pelajari tentang kompetitor. Kompetitor ini bisa jadi sebagai acuan kita, acuan dasar ya, acuan dasar buat kita tentang harga jualnya. Kemudian Anda juga bisa tanya-tanya kompetitor, dia gunakan ayam apa, kemudian dia gunakan saus apa, kemudian dia menggunakan minyaknya apa gitu, kompetitor. Kemudian apakah dia punya variasi-variasi produk yang lain, apakah dia mempunyai sistem promosi dan segala macamnya. Anda amati tentang kompetitor. Kalau perlu itu dicatat, semakin banyak data-data yang Anda dapatkan akan semakin baik sebagai bahan pertimbangan buat Anda. Nah, yang ketiga yang harus Anda amati adalah tentang market, pasarnya. Ini tentu caranya tidak bisa Anda diam diri di rumah. Anda harus jalan di mana orang berjualan fried chicken itu, kemudian Anda amati di situ siapa saja pembeli-pembelinya. Apakah kebanyakan wanita, apakah ibu-ibu, apakah anak-anak. Nah, kemudian Anda bisa saja bertanya atau menginterview salah seorang dari konsumennya kompetitor itu tentang banyak hal lah. Kenapa dia berbelanja di situ, kemudian apakah masalah rasa sudah memuaskan atau bagaimana, masalah harga bagaimana, dan segala macam. Sehingga data-data itu akan sangat Anda butuhkan nantinya dalam melanjutkan menjalankan usaha gitu. Poinnya adalah amati dan pelajari. Hal kedua yang mesti Anda juga siapkan itu adalah menyusun konsep. Banyak alternatif konsep bisnis yang bisa Anda jalankan nantinya. Anda bisa mulai dari rumah dengan sistem online, itu tidak membutuhkan modal yang banyak. Awalilah usaha ini dulu dengan sesuatu yang membutuhkan modal kecil dulu, tetapi Anda tetap sudah memasang target akan besar pada suatu saat nanti. Nah, Anda tes dulu market Anda dengan sistem online. Nah, ini namanya uji coba atau trial and error. Pada saat sukses, alhamdulillah. Pada saat belum begitu sukses, Anda akan berpikir lagi, apakah ada yang salah dengan konsep, apakah ada yang salah dengan produk, dan segala macamnya. Banyak pilihan yang bisa kita lakukan untuk memulai usaha. Tidak perlu modal besar sebenarnya. Bisa dengan berjualan online dari rumah, bisa juga dengan menitipkan produk kita di kantin-kantin sekolah. Misalnya Anda berjualan di setiap ada keramaian-keramaian gitu. Dan itu tidak membutuhkan modal yang besar. Nah, setelah Anda merasa yakin nanti dengan produk Anda tersebut dan itu valid,
dan konsumen sudah banyak yang berulang-ulang berbelanja ke Anda, nah yakinlah Anda pasti sukses di skop yang lebih besar. Misalnya Anda membuka sebuah mini restoran atau Anda membuka 3 atau 4 gerobakan gitu. Anda tentu akan menjadi lebih percaya diri lagi untuk mengembangkannya ke depan. Hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah Anda juga harus mempersiapkan USP, keunikan usaha Anda, keunikan produk Anda, keunikan pelayanan Anda. Anda kuatkan di salah satunya. Kalau misalnya Anda menemukan kompetitor Anda itu menggunakan ayam yang ada di pasaran biasa, Anda mungkin serang dia dengan menggunakan ayam organik. Nah, sehingga Anda nggak perang harga dengan mereka. Kalau dia sausnya yang biasa, saus yang dijual di pasaran, Anda mungkin menggunakan saus yang diproduksi sendiri, pakai olahan tangan sendiri dengan resep nenek moyang misalnya. Nah, itu kekuatan atau keunikan Anda yang bisa Anda tonjolkan. Dalam segi pelayanan misalnya, kalau dia hanya menggunakan kantong-kantong biasa dari kertas biasa gitu, dilem jadikan apa? Anda bikin yang lebih bagus, dari kemasan yang lebih bagus. Mereka nggak menjual nasi, Anda juga bisa, Anda menjual nasi. Nah, mereka nggak menjual kentang, Anda jual kentang, Anda paketkan ayam sama kentang. Nah, jadi Anda nggak compete harga sama mereka. Nah, saran saya hindarilah dalam sebuah bisnis itu perang harga. Karena yang namanya perang ya pasti kalau nggak musuh yang mati, kita yang mati gitu. Atau mati dua-duanya. Hindarilah perang harga, tapi bikinlah sesuatu keunikan pada usaha Anda, dan itu akan mempertajam usaha Anda dalam berkompetisi. Oke, itulah 3 hal penting yang mesti Anda harus siapkan, harus Anda pikirkan sebelum memulai usaha kuliner. Yang pertama, Anda amati dan pelajari. Yang kedua, Anda siapkan konsepnya yang sesuai dengan kekuatan modal Anda, jangan memaksakan diri. Yang ketiga, Anda siapkan keunikan dari produk atau usaha Anda tersebut. Oke, sahabat kuliner, demikian sharing saya pada video kali ini. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silakan Anda subscribe. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan, silakan Anda bikin di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum, salam sukses selalu.